Saya hanya selintas saja ya mengulangi. Sifat 20 yang pertama adalah sifat wujud. Wujud artinya ada. Ya, lawannya adalah sifat mustahil. Mustahil tidak ada. Ya, yang dikatakan wujud ada itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zat Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan kita. Ya, Tuhan seluruh sekalian alam, yang menjadikan alam semesta ini, itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib adanya. Apa arti wajib? Akal. Apa wajib? Wajib akal. Ya. Ya, maka wajib ada. Ya, jadi kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa kok tidak diterima oleh akal? Karena tidak mungkin atau mustahil langit bumi serta isinya ini jadi sendiri tanpa ada yang menjadikannya. Ya. Maka mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu dia maha halus. Gak bisa kita lihat dengan mata zahir, tidak bisa dilihat juga dengan mata batin kita wujudnya, karena dia maha halus. Ya, karena dia maha halus, kita mau melihatnya dengan menggunakan alat secanggih apapun mustahil kan bisa kita lihat. Ya, karena dia maha halus. Nah, sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan ke kita. Ya. Nah, sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita, inilah tubuh kita ini. Ya. Tubuh kita inilah sifat wujudnya Allah disifatkan kepada kita. Ya, tapi kalau tubuh kita ini bukan wujud namanya, al-wujud, karena dia zahir, dia nyata, ada wujudnya. Ya, nah itulah perbedaannya. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu dia wujud, gaib, maha gaib ya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita adalah wujud, al-wujud, nyata. Ya. Nah, si tubuh kita ini atau alam semesta, langit, bumi serta isinya, ini merupakan dalil. Apa artinya dalil? Keterangan atau bukti atau ya, sesuatu yang menerangkan tentang adanya sesuatu yang lain. Ya, jadi kita ini merupakan dalil. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit, menjadikan bumi dan semua barang yang ada di antara keduanya. Nah, sedangkan kita ini manusia, khususnya kita ya, kita ini, hidup kita ini di antara langit dan bumi. Berarti termasuk kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi kita yang mempunyai keyakinan yang benar, tiap-tiap kita melihat sesuatu wujud, maka kita yakini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciptaan Allah.
Hanya beda ya antara tubuh kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubuh kita nyata, kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu dia maha gaib. Dia maha halus. Ya, tidak kelihatan. Ya. Nah, si tubuh kita inilah yang menerangkan sebagai bukti ya, atau sesuatu yang menerangkan tentang adanya sesuatu yang lain ya, yang menerangkan tentang adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, si tubuh kita ini. Nah, maka minggu lalu saya ambil satu perumpamaan, tetapi saya bukan mengumpamakan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untuk memudahkan para jemaah untuk bisa memahami. Saya umpamakan seperti kita mengenal buah kates. Ya. Nah, wujud kates yang kita lihat itulah seumpama alam zahiriyah. Atau kalau ke kita alam kecil, alam zahir, alam kecil, seumpama itulah tubuh kita. Ya, jadi rasa kates yang meliputi kates itulah seumpama zat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kates itu, yang meliputi alam kecil namanya. Ya. Nah, demikian juga untuk alam kafir, alam besar. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi alam besar. Semua alam diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu alam pun yang tidak diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Karena alam berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Ya. Jadi kata-kata berdiri di sini saya ambil satu perumpamaan. Ya, jadi semua makhluk itu seumpama seperti ikan di laut. Ya, jadi semua ikan-ikan yang di dalam laut itu dia berdiri pada laut. Kemana saja ikan-ikan itu menghadapkan wajahnya, pasti menghadap ke laut. Karena laut itu luas. Dia lebih besar dari semua ikan-ikan yang ada di laut. Kita demikian juga. Zat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh sekalian alam. Kemana saja kita menghadapkan wajah kita, disitulah wajah Tuhan kita nyata. Karena dia meliputi seluruh sekalian alam. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada ya yang mau bertanya ya?